Selamat siang teman-teman. Sekarang nih kita di pertemuan ke-9 di mata kuliah penelitian kualitatif dengan topik berikutnya, yaitu topik etnografi dan discourse analysis. Oke, langsung saja. Ada 4 bagian yang akan kita bahas. Yang pertama, deskripsi dan kekhasan metode, keterbatasan metode, langkah-langkah penelitiannya, kemudian contoh penelitiannya. Ini nanti akan kita bagi menjadi 2. Yang pertama kita bahas dulu yang etnografi, kemudian discourse analysis ya. Oke, yang pertama etnografi. Kalau kita lihat dari kata-katanya, etnografi itu berasal dari kata etnos dan grafi. Etnos yang artinya bahasa, bangsa, dan grafi adalah tulisan. Sehingga etnografi itu bisa dikatakan sebagai gambaran tentang bangsa-bangsa di suatu tempat dan di suatu waktu. Menurut Kunchoro-Ningrat, etnografi itu deskripsi mengenai kebudayaan suatu suku bangsa. Sedangkan menurut Spratly, etnografi sendiri berarti kegiatan menguraikan dan menjelaskan suatu kebudayaan. Jadi sebenarnya inti dari etnografi itu adalah bagaimana kamu mendeskripsikan tentang sesuatu dari bangsa tersebut, ya, dari suku bangsa tersebut atau dari budaya tersebut. Etnografi adalah penjelasan tentang budaya dengan maksud untuk mempelajari dan memahami tentang kehidupan individu. Ini definisi yang kita gunakan etnografi dalam penelitian sosial, terutama psikologi sosial ya. Karena etnografi ini identik dengan budaya atau pasti menjelaskan tentang budaya, otomatis ini berada di ranah psikologi sosial. Nah, etnografi berarti belajar dari orang yang menjelaskan secara langsung dari kultur dan subkultur individu tersebut. Memahami dan mengikuti kehidupan sehari-hari dari seseorang dalam periode waktu tertentu, melihat apa yang terjadi, mendengarkan apa yang dikatakan, bertanya kepada mereka, serta membuat data melalui field notes. Jadi ada beberapa contoh, misalnya yang pernah saya temukan itu adalah ada psikologi Filipin atau Filipino psychology. Nah, itu termasuk melalui penelitian etnografi, di mana bagaimana para peneliti saat itu mencari tahu tentang karakteristik individu dari sisi budaya Filipin, gitu. Itu termasuk salah satu contoh etnografi ya, model penelitian etnografi. Jadi melihat gimana sih kehidupan sehari-hari orang Filipin, kemudian apa yang mereka lakukan kalau misalnya ada kejadian tertentu, kemudian ketika ada orang yang meninggal dia seperti apa. Nah, itu termasuk etnografi dari sisi budayanya ya. Nah, tujuannya sebenarnya kalau kita ngomongnya pakai etnografi, tujuan utamanya adalah untuk mendeskripsikan tentang kebudayaan dalam suatu entitas tertentu secara mendalam dan holistik. Sasarannya jelas untuk membuat paparan yang lebih rinci tentang pandangan, penghayatan, pengalaman warga budaya, ataupun dari native point of view atau local knowledge-nya. Nah, ada ciri-cirinya, yaitu yang pertama, deskripsi etnografi sepenuhnya disusun sesuai dengan pandangan atau pengalaman warga pribumi. Jadi bukan dari si peneliti, tapi dari langsung dari sumbernya, dari warganya. Makanya masuk di penelitian kualitatif ya. Kemudian yang kedua, memanfaatkan metode wawancara mendalam dan observasi terlibat. Harus wawancara mendalam, bukan wawancara yang sekedar hanya di permukaan, tapi benar-benar wawancara mendalam, dan harus observasi yang terlibat karena kamu melihat secara langsung budaya-budaya yang yang ada di dalam masyarakat tersebut. Harus terlibat supaya dalam pemaparan atau deskripsi tentang penelitiannya, kamu bisa menggunakan pandangan dari budaya tersebut. Peneliti tinggal di lapangan untuk belajar tentang budaya yang dikajinya. Jadi kalau kamu mau mempelajari tentang budaya Batak, ya otomatis kamu harus tinggal di sana. Bukan hanya dari YouTube, dari dari omongan ke omongan, tapi kamu harus merasakannya sendiri. Analisis datanya. Yang keempat, analisis datanya bercorak menyeluruh atau holistik, yaitu menghubungkan antar suatu fenomena budaya dengan fenomena budaya lainnya, atau menghubungkan antara suatu konsep dengan konsep lainnya. Tetap ada poin pentingnya di tentang budaya ya. Yang
5. Menggunakan penjelasan yang detail. Jelas sekali kalau ngomongin kualitatif otomatis harus detail dengan deskripsi yang cukup detail juga. Gaya laporannya bersifat cerita, jadi lebih seperti storytelling. Nah, yang ketujuh, ciri yang ketujuh, menggali tema-tema kultural seperti tema-tema tentang peran dan perilaku masyarakat. Dan yang terakhir, ciri yang terakhir, menjelaskan kehidupan keseharian orang-orang. Nah, ini yang seperti yang tadi saya ceritakan tentang Filipino psychology atau psikologinya orang Filipin. Ini termasuk menjelaskan kehidupan keseharian orang-orang Filipin, bukan peristiwa khusus yang menjadi pusat perhatian. Nanti kalau kamu peristiwa khusus yang menjadi pusat perhatian, itu nanti ranahnya ke studi kasus. Oke. Nah, ada 6 prinsip penelitian etnografi. Yang pertama, mempertimbangkan tentang informan. Artinya, peneliti harus secara selektif dalam memilih informan yang akan diwawancarai dan diteliti. Peneliti harus melindungi informan dan akibat-akibat yang ditimbulkan bila memilih mereka. Jadi harus jelas informannya ini sesuai atau tidak, ya. Harus benar-benar selektif, nggak asal oke saya kenal orang ini saya jadikan informan, tidak. Tapi lebih pada disesuaikan dengan apa yang ingin kamu teliti dan kira-kira kamu bisa menghandle ketika melindungi ketika misalnya si subjek mengalami gangguan atau hambatan setelah atau dalam saat penelitian, atau juga ngomongin peneliti harus melindungi kerahasiaan informan. Kemudian yang kedua, mengerti informan. Yang kedua ya, mengerti informan. Mengerti di sini memiliki arti bahwa peneliti harus memperhatikan hak-hak asasi, kepentingan dan sensitivitas subjek tersebut, ya. Seorang peneliti memiliki tanggung jawab untuk melindungi mereka terhadap konsekuensi yang akan muncul. Jadi misalnya tiba-tiba mengalami traumatis ketika dalam saat penelitian, dalam wawancara, ya berarti kamu harus bisa membantu meredakannya, ya. Kemudian yang ketiga, menyampaikan tujuan penelitian. Peneliti harus menyampaikan kepada informan sehingga mereka dapat membantu penelitian yang ada. Harus tersampaikan tujuannya. Jangan hanya ngomong saya mau cuma datang-datang ke sini mau lihat-lihat, tapi sampaikan bahwa kamu ingin meneliti bagaimana sih budaya yang ada di masyarakat tersebut. Kemudian yang keempat, melindungi privasi informan. Setiap kerahasiaan informan harus dilindungi. Bila mereka tidak mau disebutkan identitas mereka, maka kita pun harus menjaga kerahasiaan. Jadi ini juga termasuk prinsip dalam penelitian etnografi, juga kualitatif, ya. Jangan mengeksplorasi informan. Peneliti tidak boleh hanya memanfaatkan informan untuk mencapai tujuan penelitian, tetapi setelah penelitian selesai harus memberikan balas jasa kepadanya karena telah menjadi informan yang membantu selama penelitian. Ya, balas jasa yang dimaksud tidak melulu dengan uang atau apa, bisa misalnya dengan komunikasi yang terus berlanjut meskipun sudah selesai penelitiannya, atau memberikan pelatihan ataupun misalnya membantu dalam menyelesaikan masalah pribadi, boleh, ya. Kemudian memberikan laporan kepada informan. Setelah penelitian selesai, etnografer atau peneliti harus memperlihatkan. Jadi, laporan hasil penelitianmu harus ditunjukkan kepada informan. Ini tidak hanya berlaku pada etnografi, ya. Hampir semua penelitian kualitatif harus melakukan prinsip-prinsip ini. Oke. Nah, keterbatasan metodenya. Kok hilang? Keterbatasan metodenya. Oke, nanti saya bahas lagi, ya. Tabelnya hilang. Langkah-langkah ketiga langkah-langkah melakukan penelitian etnografi itu ada
cukup banyak langkah-langkahnya. Ini panahnya hilang juga ya. Jadi alurnya seperti ini: menetapkan seorang informan, melakukan wawancara mendalam, membuat catatan etnografis, mengajukan pertanyaan deskriptif, melakukan analisis wawancara, membuat analisis domain, mengajukan pertanyaan struktural, membuat analisis taksonomis, mengajukan pertanyaan kontras, analisis komponen sosial, analisis tema budaya, dan terakhir menulis laporan etnografi. Jelas. Oke, nah ini penjelasan dari tiap tahapannya ya. Menetapkan seorang informan, misalnya ketika meneliti tentang budaya kawin siri di Rembang Pasuruan, maka yang harus ditemukan adalah siapa yang menjadi informannya. Ya berarti para pelaku kawin siri ini. Kemudian yang kedua, melakukan wawancara dengan informan tersebut. Membuat catatan etnografis, mengajukan pertanyaan deskriptif, melakukan analisis wawancara. Ya, begitu seterusnya, bisa dibaca, ini cukup detail penjelasannya. Nah, syarat memilih informannya yang jelas pertama, mengetahui budaya miliknya dengan baik. Jadi jangan memilih informan yang tidak ngerti budayanya. Jadi pendatang misalnya, kamu jadikan informan. Jangan. Akan lebih baik orang yang memiliki atau mengetahui dan cukup lama dan mengenal budaya tersebut. Yang kedua, keterlibatan langsung. Jadi informan terlibat langsung, bukan informan yang apatis, yang pasif di dalam lingkungannya, tapi yang cukup aktif dalam lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, suasana budaya yang tidak dikenal biasanya dengan begitu akan menerima tindak budaya sebagaimana adanya, tidak akan basa-basi. Ini maksudnya adalah bahwa informan tersebut juga menjelaskan dengan detail juga, tidak pakai mengetahui dengan detail budayanya dan mengetahui perbedaannya dengan budaya-budaya yang lain ya. Kemudian yang keempat, memiliki waktu yang cukup. Jelas informannya harus punya waktu yang cukup untuk ditanyai, untuk diobservasi. Dan informan yang tidak perlu untuk ikut menganalisis, dia hanya cukup memberikan sumber. Oke, contoh penelitiannya itu adanya budaya mengatur kontak antara pria dan wanita membuat wanita Asia sungkan untuk melakukan cervical screening. Nah, ini bisa digunakan sebagai topik penelitian etnografi. Etnografi membantu para petugas kesehatan untuk mengembangkan kesadaran budaya dan sensitivitas, sekaligus menguatkan kualitas penyediaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dari berbagai budaya. Nah, contoh lainnya adalah studi etnografi perilaku sosial anak di Pulau Sebesi, Lampung. Dikhususkan, jadi perilaku sosial anak di Lampung. Jadi khusus anak yang berada di Lampung. Apakah perilaku sosialnya berbeda atau bagaimana sih perilaku sosial anak Lampung? Nah, itu perlu dilakukan dalam etnografi. Tapi kalau kamu hanya ingin tahu perilaku sosial anak SD, ya tidak perlu etnografi ya. Bisa cukup dengan perilaku sosial anak SD yang yang sudah ikut-ikutan tentang selebgram atau vlogger dan sebagainya. Nah, itu bisa kamu jadikan studi kasus atau fenomenologi. Oke, tadi di kelebihannya, nanti saya sampaikan lebih lanjut tentang kelebihan dan kekurangan dari etnografi ya. Oke, lanjut. Sekarang kita ngomongin discourse analysis atau yang biasa disebut dengan analisis wacana. Analisis wacana ini bisa diartikan sebagai pembicaraan ya, menganalisis pembicaraan. Jadi sebenarnya analisis wacana ini adalah sebagai teknik, salah satu teknik dalam kualitatif ya, tidak spesifik seperti studi kasus, fenomenologi, tapi termasuk salah satu teknik bagaimana kamu menganalisis pembicaraan dari informanmu ya. Oke, dalam lingkup
kajian psikologi sosial sebagaimana pandangan atas bahasa sebagai sebuah teks sosial, maka analisis wacana yang dimaksud adalah analisis wacana yang tidak berfokus pada hubungan antara wacana dan kognisi, yang artinya tidak hanya sekedar mengkaji teksnya, ya. Kemudian tidak ada permasalahan linguistik, tidak ada maksudnya masih dalam lingkup sosial linguistik yang berkenaan dengan variasi dan dalam penggunaan bahasa oleh berbagai kelompok sosial. Nah, dengan mengesampingkan ketiga fokus analisis wacana tersebut, maka analisis wacana atau discourse analysis itu lebih berfokus pada makna sosial psikologis di balik rangkaian kata yang digunakan dalam merespons suatu permasalahan. Langkah-langkah penelitiannya tidak seperti studi kasus dan sebagainya. Ini hanyalah proses bagaimana kamu melakukan analisis wacana. Jadi dari realitas objek atau ini data yang kamu temukan, ya kan? Data yang kamu temukan, kamu lihat sistem komunikasinya seperti apa. Kemudian kamu rekonstruksi. Ini istilahnya kamu rekonstruksi. Kenapa dia mengatakan saya sedih. Nah, saya sedih itu perlu kamu konstruksikan apa faktor internal dan faktor eksternal yang dia ungkapkan, kenapa kok dia bisa sedih, karena masalah apa dari internal dan eksternalnya apa. Kemudian bentuk perilaku dia sedih itu seperti apa, itu harus dijelaskan. Kemudian si informan memaknai kesedihan itu seperti apa. Nah, ini yang disebut analisis wacana, ya. Alurnya tidak harus seperti ini, cuma kita harus menganalisis, mengerucutkan. Ketika si subjek mengatakan sedih, kita harus cari tahu sedih ini muncul karena faktor internalnya apa, faktor eksternalnya apa. Kemudian bentuk yang dia tunjukkan, bentuk kesedihan yang ditunjukkan seperti apa, saat kapan dia menunjukkan bentuk kesedihan tersebut. Kemudian dia memaknai kesedihan ini seperti apa. Nah, itu yang harus dijabarkan dalam bentuk bagan. Kita akan coba nanti di pertemuan ketika analisis data, ya. Contoh penelitiannya adalah analisis wacana perilaku konsumtif dalam film Crazy Rich Asian, analisis wacana konsep diri remaja dalam film Indonesia, analisis wacana Sarah Mills tentang kekerasan perempuan. Jadi menganalisis kata-kata yang ada di dalamnya. Apa sih yang mau disampaikan dalam film Indonesia ini? Apa sih yang ingin disampaikan dalam Crazy Rich Asian ini tentang perilaku konsumtif? Apa sih yang ingin disampaikan dari film Indonesia tentang konsep diri remaja? Konsep diri remaja yang isinya bully, kemudian dan sebagainya, ya. Bully, kemudian minder. Nah, itu lebih banyak ditunjukkan dalam film Indonesia. Oke. Nanti untuk keterbatasan dan kelebihan nanti saya tampilkan sendiri di forum diskusi, ya. Tugas pertemuan ke-9, lakukan review satu jurnal penelitian kualitatif yang tentang etnografi. Kalau misalnya kalian kesulitan menemukan penelitian etnografi yang psikologi, boleh pakai jenis penelitian kualitatif yang lainnya, ya. Bisa gunakan atau bisa cari topik yang sesuai dengan topik yang kamu inginkan, yang kamu tertarik. Kemudian tugas berikutnya adalah tolong persiapkan topik yang ingin kamu teliti sebagai tugas akhir mata kuliah ini, dan kita akan diskusikan minggu depan melalui Zoom. Oke? Kalau ada pertanyaan, tuliskan di forum diskusi. Tolong tuliskan di forum diskusi, ya, karena saya yakin ini materi tidak begitu bisa dipahami dengan sekali dua kali. Cukup harus diulang-ulang dan perlu ditanyakan untuk apakah benar pemikiranmu atau tidak. Oke, terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Thank you.